Baik, izinkan saya untuk membuka kelas tasik pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan Islam dan tentunya nikmat kesehatan yang sungguh luar biasa sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi kembali dalam Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat dan tentunya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu silakan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan juga modul yang sudah di-share sebelumnya oleh admin karena insya Allah materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Asep ada di situ. Dan sebelum memulai agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz Asep. Ya, terima kasih Henry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, yang mana nikmat ini tidak akan pernah bisa kita ukur. Salah satunya nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang tidak akan ternilai harganya, yakni nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat inilah kita bisa melaksanakan berbagai ibadah yang mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibi wa Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan tahsinnya, kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya saya absen dulu. Hadir. Yang pertama Bapak Wim hadir. Pak Wim sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat Ustaz. Alhamdulillah Pak. Gimana udah siap nih belajarnya? Insyaallah. Belajar bareng ya insyaallah. Ya. Berikutnya Bapak Manto. Pak Manto hadir. Alhamdulillah hadir Ustaz. Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah siap. Berikutnya Bapak Hartono. Alhamdulillah hadir Ustaz. Alhamdulillah. Siap belajar Pak?
Belajar bareng? Siap, siap. Oke, siap. Kemudian ada Ibu Yuli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Ustadz. Udah siap nih? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, baru 1, 2, 3, baru 4 orang ya. Oke. Nah, sebelumnya kita ada sebuah motivasi. Kemarin tuh saya menyampaikan pesan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya yang baru saya sampaikan baru 2 ya. Ada 6 pesan yang saya sampaikan baru 2. Apa saja yang kemarin tuh? Yang kematian pertama, dan hal apa? Kematian dan masa lalu. Masa lalu ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang paling dekat? Yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Betul. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, ada waktu luang, kemudian sehat, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya dengan cara beramal soleh. Belajar merupakan salah satu amal soleh, alhamdulillah ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya, apa yang paling jauh? Yang paling jauh adalah masa lalu. Karena sejauh apapun masa lalu, kita tidak bisa menggapainya. Masa lalu yang baik mudah-mudahan menjadi motivasi, dan masa lalu yang buruk maka harus kita istighfari atau kita bertaubat. Nah, kita lanjutkan 2 nih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada para muridnya, apa yang paling... Maaf Ustadz, suaranya bocor ya Ustadz. Oh gitu? Nah, itu. Oh mungkin ini nih. Hostnya. Tes 1, 2. Ya, ada suara ya. Tes. Oh itu. Tes. Gimana tes? Ya, udah Ustaz. Oh. Oke, siap. Barusan teh sampai mana ya? Yang ketiga. Oh, yang ketiga ya. Kemudian ya, pertanyaan yang ketiga, pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Apa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh ya. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apa yang paling besar di dunia ini? Nah, para muridnya spontan menjawab, yang paling besar di dunia ini matahari, gunung, gitu ya, dan lain sebagainya. Maka Imam Al-Ghazali membenarkan jawaban tersebut. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling besar di dunia ini adalah amanah, gitu ya. Jadi yang paling besar di dunia ini adalah amanah, gitu. Karena maaf, hawa nafsu. Jadi yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Sekali lagi, pertanyaan ketiga, pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada para muridnya, apa yang paling besar di dunia ini? Para muridnya menjawab, yang paling besar matahari, bumi, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali membenarkan jawaban tersebut, tapi kata Imam Al-Ghazali, yang paling
yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdolul jihad ayyujahidar razulu nafsahu wa hawahu." Yang artinya jihad yang paling utama adalah seseorang berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Gitu ya. Bila kita telusuri secara nalar bahwa pusat dari segala kejahatan yang ada di dunia ini, mulai dari pencurian, perampokan, pemerkosaan, penipuan, pembunuhan, dan lain sebagainya, itu bersumber dari hawa nafsu. Gitu ya. Maka dari itulah hal yang terbesar dalam menjalani hidup ini adalah jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Dan pada saat ini kita mau belajar, terkadang hawa nafsu kita merasa malas. Dan alhamdulillah, ibu bapak yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini berarti mampu mengalahkan hawa nafsu. Nah, gitu ya. Nah, satu aja deh. Satu juga terlalu panjang ya. Oke, wallahu alam biswab. Insyaallah pertemuan-pertemuan berikutnya ini sebagai motivasi nasihat Imam Al-Ghazali kepada muridnya, tapi bermanfaat juga bagi kita, gitu ya. Oke, siap Bapak Ibu, izin screen dulu mengenai teorinya, materi pembahasan hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita melanjutkan modul berapa? Halo, tes. Modul 2, Ustadz. Tapi kemarin kan kita masih yang itu, latihan ya, Ustadz. Latihan ya. Masih tahsin 1 ya. Tahsin 1 modul B. Betul? Tahsin 1 modul B? Iya, Ustadz. Oke. Kalau tahsin 1 modul A itu membahas tentang apa, Ibu Yuli? Tentang mad 2 apa? harokat, Ustadz. Mad 2 harokat. Betul ya. Ada istilahnya. Mad 2 harokat ini ada istilahnya apa nih? Istilahnya? Atau BE. Matobi'i. Nah, itu ya. Mad tobi'i. Mad tobi'i. Mad tobi'i. Mad itu artinya Panjang. panjang. Tobi'i artinya 2. Asli. Asli. tabiat ya. Artinya tabiat. Tabiat. Tabiat itu artinya juga kebiasaan. Kebiasaan. Dan mad tobi'i ini bisa disebut juga dengan istilah mad asli. Mad asli ya. Karena madnya betul-betul asli, betul-betul murni begitu. Tidak ada campuran apapun. Pilot. Panjangnya 2 harokat. Kalau tandanya ada berapa? Belum ya Pak. Pak Wim. Pak Wim tandanya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Apa aja? Mad Tobi ya Ustaz. Ya, mad tobi'i atau yang panjang 2 harokat itu tandanya ada berapa? Patah berdiri. Kata berdiri. Jumlahnya dulu deh. Jumlahnya ada berapa? 3, 2, 2.
Nah, itu ya. 3, 2, 2. 3, 2, 2. Berarti ada 7 ya 7. jumlahnya. Yang 3 fathah, 2 kasroh, 2 Kasroh. lagi dhammah. Doma. Oke. Coba sebutkan satu persatu. Fathah apa aja Fathah berdiri. Fathah bertemuan. yang Fat- berurutan? Fathah alif Fathah bertemu alif bengkok. oh, bertemu alif dulu. Fathah Ya, bertemu alif. ya. Kedua, Fathah fathah bertemu alif bengkok. alif bengkok. Ketiga, Fathah berdiri. fathahnya berdiri. Ya. Oke. Sip. Pak Manto, 2 kasroh. Coba kasroh apa saja? Kasroh ketemu iya. Ya apa ianya? Ya, ya sukun. Ketemu Ya sukun. ketemu Betul. sukun. Berikutnya, Alif, kasroh. alif berdiri. Kasroh alif berdiri. Nggak ada alifnya. Kasroh berdiri. Nah, Ustaz. Ya, kasroh berdiri ya. Oke. Berikutnya, Bapak barusan Pak Manto. Pak Aminoto, Pak Amin. Pak Amin tadi udah hadir ya? Oh iya, Pak Amin. Baru hadir ya. Pak Hartono, Ustaz. Oh, astagfirullah. Pak Hartono, iya. Berarti salah Iya, saya absen nih Pak Ustadz. Hartono. Hmm. Oke. Pak Hartono, Selanjutnya dua domah. Ya, domah terbalik. eh, Domah domah apa dulu? Domah bertemu domah bertemu ya, wau Abu sukun. wau waw sukun ya. sukun. Domah bertemu waw sukun dan domah terbalik. Iya, begitu ya. Alhamdulillah. Jadi manfaat murojaah itu, mengulang itu, jadi yang lupa bisa ingat kembali, dan yang ingat tambah ingat lagi ya. Iya. Jadi tanda panjang 2 harokat itu ada 7. Rumus cepatnya 3, 2, 2. 3 fathah, 2 kasroh, 2 lagi dhammah. Fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Berarti sebutkan 3 fathah. Kemudian 2 kasroh. Kasroh ketemu iya sukun, kasrohnya berdiri. Kemudian 2 dhammah. Dhammah bertemu waw sukun dan dhammah terbalik. Alhamdulillah. Oke. Kenapa kalau teori suka lupa, Ustaz? Kalau teori suka lupa ya. Teori itu ya harus diingat-ingat ya. Karena nggak dibaca ya Ustaz. Gitu. Tapi biasanya kalau menemukan kasusnya, tapi yang penting kasusnya sih. Ketika kita baca tahu. Tapi manfaatnya kita tahu teori itu ketika kita udah ngasih tahu orang gitu ya. Tahu orang. Bisa ngajar. Kalau Ya, jadi baca bisa, kalau teori susah. gitu. Nah, berarti ini harus dua-duanya. Prakteknya bisa, teorinya udah. Sebetulnya mah teori teh bapak dan ibu paham, cuman pas nyebutinnya gitu. Sebetulnya pas nyebutinnya doang gitu, karena nggak Murojaah. dihafal gitu. Nggak di murojaah ya, Ustaz? Gitu. Betul. Harus sering di murojaah ya. Alhamdulillah nih udah bergabung Ibu Uswatul. Ibu Uswatul. Assalamualaikum Ibu Uswatul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, sehat Bu? Alhamdulillah. Oke, udah siap nih? Insya Allah. Ya, boleh bertanya? Silakan Ustadz.
Eh, untuk mengkonsistenkan panjang dua harokat, maka menggunakan pola. Polanya seperti apa, Bu? Masih ingat? Wah, bana itu ya Ustaz ya. Ya, itu betul. Coba dibacakan. Bana baununa bina baini buna. Dua kali. Bana baununa bina baini buna. Iya. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Nah, sip, alhamdulillah. Ini adalah pola rumus supaya panjang dua harokatnya pas dan konsisten. Nah, gitu ya. Oke, sip. Berikutnya ada Pak Amin. Pak Amin, sehat Pak Amin? Assalamualaikum. Kayaknya belum bergabung deh. Oke, sip. Coba Pak Wim, polanya yang dua harokat, bacanya huruf ini, huruf so, huruf sod. Sona saununa sina saunu suna. Dua kali, coba. Sona saununa sina sauni suna. Nah, ini ada bunyi yang beda nih. Ada bunyi yang beda ya. Coba kita lihat. Nah, ada tulisannya, Ustaz, ada hurufnya. Oke, silakan Pak. Sona saununa shina shoini shuna. Hmm, Shona saununa shina shoini shuna. Oke, sip. Benar, Ustaz? Ya Pak, gimana? Betul enggak? Nah, coba yang syana coba. Shana saununa shina shaini shuna. Hmm, Shana shaununa shina shaini shuna. Oke, nah ini kalau yang ini udah pas. Kalau yang so, Ke bawah ini sin. kayak huruf shin ya. Iya. Suka Oke. bingung, Ustaz. Sona son. Karena kenapa bingung? Karena belum ngeh ya. Tapi insya Allah lama kelamaan mah bakalan lancar asal terus aja dilatih. Ya. Oke. Coba Pak Manto. Pak Manto huruf to. Nah, huruf to coba. Ini pola panjang dua harokat. Nah, Ustaz. Yo. Bismillah. Pona tona toulula tina toini tula. Tona toulula tina toini tula. Ya, alhamdulillah ya. Ibu Yuli. Ibu Yuli huruf dod, Ibu Yuli. Dot. Ya. Dona daununa dina doini duna. Dona daununa dina doini duna. Oke. Pak Amin. Pak Amin huruf ghoin. Nah, itu susah. Nah, coba huruf ghoin, Pak Amin. Gona gaununa gina gaini guna. Gona gaununa gina gaini guna. Oke, alhamdulillah. Tinggal ghoin ya.
Go sama ro. Ghana Ro. ghaununa ghina ghina ghoi ghoini ghuna. Nah, gitu ya. Rin sama ro. Ghin sama gho ya. Ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Berikutnya yang belum Ibu Uswatul. Nah, Ibu Uswatul huruf U- yang us, tebal huruf uswatun, Ustaz. ah uswatun ya. Soalnya di situnya uswatul. Iya. Uswatun. Oke, Ibu Uswah, silakan. Ibu Uswah. Zona Ustaz. Oh ya. Zona Udah. zauna zina zina zaini zuna. Zona zaununa zina zina zaini zuna. Oke, sip. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, berikutnya Tasin 1 modul B. Tasin 1 modul B itu tentang apa ya? Mat far'i. Mat Ya, betul. Mad 4 far'i. sampai 5 harakat. Betul. 4 sampai 5 harokat. 4 sampai 5 harokat itu tandanya ada berapa? Ada satu Satu. Apa alis. aja? Ada 2 Ustaz. 1, 2 nih. Alif bertemu hamzah sama alif bertemu alif yang berharokat. Nah, itu ya Alif berarti ada bertemu hamzah. 2 ya. Tanda alis bertemu dengan hamzah Dan dan tanda alis alis dengan alif yang berharokat. Sebetulnya kalau dari segi istilah bahasa Arab dan tajwid, ini dan ini namanya sama. Apa? Hamzah. Gitu ya, ini namanya hamzah sama. Kenapa tuh ini disebutnya alif berharokat? Nah, ini pendekatan dari segi bentuknya. Karena huruf hamzahnya diambil dari huruf alif, makanya penyebutannya disebut alif berharokat. Begitu ya. Jadi pendekatan dengan pendekatan tanda. Nah, kalau modul ini komplit ya, sebetulnya komplit. Yang pertama, pengenalan dari segi istilah, kemudian pengenalan dari segi tanda. Tandanya dikhususkan tanda yang ada di Al-Quran Mushaf Indonesia. Nah, gitu. Oke. Kalau polanya seperti apa polanya? Ada yang masih ingat pola membaca panjang 4 harokat? Anak-anak itu ya Ustaz. Ya. Nah, ini nih. Nah, Ya. ini ya. Oke. Boleh deh sendiri-sendirinya. Bapak Wim. Ya, Ustaz. Pak Wim coba pola mad 4 sampai 5 harokat yang anak. Yang anak. Yang ini berarti. Ana, a. Hati-hati A-nya berapa? 2. Nya dua. Harokat. Setiap tanwin an ketika dibaca wakof atau berhenti maka panjangkan 2 harokat. Diulang. Ana, a. 2 kali berarti. Ana, a. Oke. Berikutnya Bapak Hartono. Huruf ba. Bana. Bana bana ba ana ba a. Bana bana ba ana ba a. Oke, sip. Bapak Manto. Nah, Ustaz. Oh. Bismillah. Tanata nata anata tanata nata
sekali lagi, Pak Manto. Tanata nata anata a tanata nata anata a. Ya. Ulangan yang kedua mah itu ngambil yang 5 harokat ya. Oh, lama Ustaz. Kepanjangan Ustaz. Nah, coba sekali lagi. Kita ambil yang 4 ya. Coba seperti yang pertama. Lama Ustaz. Bismillah. Tanata nata anata a tanata nata anata a. Nah, ini pas baru pas ya. Sip. Berikutnya Ibu Yuli, silahkan. Berarti A lagi, anak. Ana a ana a ana a. Ya, Masya Allah. Berikutnya Ibu Uswatun. Huruf ba, bana. Ya. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba. Ya. Bu Uswatun ujungnya 2 harokat, jangan ragu-ragu ya. Gitu. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba gitu. Sekali lagi Bu Uswatun. Bana bana ba ana ba bana bana ba. Jangan cepat-cepat, ditenangkan dulu. Iya. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba. Masih kurang. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba yo. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba. Ya, alhamdulillah. Berikutnya Pak Amin. Pak Amin huruf ta. Tanata nata anata tanata nata anata. Oke, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mengenai tanda udah hafal, mengenai pola alhamdulillah udah pas juga. Nah, berikutnya kemarin sampai oh ya, ini tentang apa? Terjadinya panjang 4 sampai 5 harokat itu bukan karena adanya tanda alis ya. Atau bisa begini juga, ada tanda panjang 4 sampai 5 harokat tapi tidak ada tanda alisnya gitu atau ya. Soalnya kebanyakan tanda panjang 4 sampai 5 harokat itu memakai tanda alis. Tapi kita harus ingat ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah atau alif berharokat gitu ya, maka dipanjangkan 4 sampai 5 harokat gitu ya. Jadi selain ada tanda alis ini, kita juga harus tahu ketika ada huruf mad gitu ya. Ketika ada huruf mad, depannya ada alif yang berharokat, maka itu dipanjangkan 4 sampai 5 harokat gitu ya.
Kasusnya seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu menemukan kasus seperti ini, nah maka wa ini jangan sampai dibaca 2, tapi dibacanya 4 sampai 5 harokat. Tapi kasus seperti ini jarang ya di mushaf itu. Yang sering itu yang ada tanda wakofnya. Yang ada tanda wakofnya seperti ini. Nah, ini kan ada tanda wakof ya. Warhamna ada tanda wakof, kemudian bertemu alif berharokat. Begitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kemarin latihan ini ya. Kemarin ini ada warnanya. Ada warna, kemudian contohnya itu atau latihannya ini ada di tengah-tengah kalimat ya. Nah, ini yang panjang 4-nya ada di tengah-tengah. Nah, berikutnya yang akan kita latih adalah latihan berwakof di tanda alis. Nah, sekarang gimana kalau misalkan posisi tanda alisnya itu berada di akhir ayat atau tanda wakof atau di tengah kalimat, di tengah ayat gitu ya, tapi napasnya habis. Nah, gitu ya. Bagaimana caranya? Latihan berwakof. Wakof itu apa, Bapak Ibu? Berhenti. Berhenti. Sip. Berhenti. Nah, di sini ada keterangan dulu. Nah, keterangannya apabila tanda alis bertemu dengan alif berharokat, dibaca 2 harokat ketika diwakofkan. Apabila ada tanda alis bertemu alif berharokat, dibaca 2 harokat ketika diwakofkan. Nah, jadi kalau ada tanda alis bertemu alif berharokat ketika berhenti, maka bacanya bukan lagi 4. Tidak 4 lagi gitu ya. Jadi bacanya 2. Kemudian catatan yang kedua. Nah, catatan yang kedua yang ini nih. Nah, tentang ini. Apabila ada tanda alis di atas domah terbalik, ya, apabila ada tanda alis di atas domah terbalik, dibaca sukun ketika diwakofkan. Jadi kalau ada tanda alis di atas domah terbalik, ketika berhenti maka pu-nya tidak dibaca, tapi disukunkan. Gitu ya. Berikutnya yang ketiga, kasus yang ini. Nah, kasus yang ini. Kasusnya apabila tanda alis bertemu dengan hamzah ketika diwakofkan, maka baca panjangnya 5 sampai 6 harokat. Jadi kalau ada tanda alis bertemu dengan hamzah ketika berhenti, maka panjangnya itu 5 sampai 6. Tapi kita ambil yang 6 ya. Kita ambil yang 6 harokat. Begitu ya. Maka kita ambil yang 6 harokat. Tapi sebetulnya ini ada tambahan lagi 4 ya. Jadi bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Ketika tanda alis bertemu dengan hamzah, ketika berhenti panjangnya boleh 4, boleh 6. Tapi jalurnya kita ngambil yang 6 harokat. Begitu ya. Oke. Untuk hamzahnya tetap dibaca. Iya, hamzahnya disukunkan. Karena berhenti. Gitu ya. Ya, tidak dibaca fathahnya langsung sukun. Langsung sukun. Berarti asalnya A jadi sukun. Gitu. Gitu berarti. Gitu. Dan ketentuan umum yang harus kita ketahui ketika berwakof,
atau ketika berhenti, apabila huruf terakhirnya hidup, maka sukunkan. Apabila huruf terakhirnya udah sukun, maka tidak ada perubahan. Begitu ya. Kalau hurufnya hidup, huruf terakhirnya hidup, ketika berhenti maka harus disukunkan. Ketika hurufnya udah sukun, maka tidak ada perubahan dari segi panjang pendeknya, tidak berubah. Tapi kalau yang asalnya hidup kemudian disukunkan, dari segi panjang bisa berubah. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Gitu ya. Contoh misalkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan mi ini berharokat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mi-nya berharokat. Ketika dibaca wakof, ketika dibaca berhenti, maka mi-nya dari segi pembacaan disukunkan. Kemudian hi-nya panjangnya bisa 2, 4, 6. Gitu ya. Sesuai kadar bacanya kita. Soalnya kan baca itu ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lamban. Gitu ya. Kita ambil yang pertengahan, yang sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Kalau yang cepat berarti yang cepat ngambil yang 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Kalau yang 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ah, gitu. Oke, sip. Tadi polanya udah, alhamdulillah udah satu-satu. Sekarang tinggal prakteknya. Nah, di sini dilengkapi dengan warna. Kalau warnanya hijau berarti ini masuknya kepada mad apa nih? Mad tobi'i. Bukan. Yang itu di Quran tajwid berwarna. Oh, Tajwid berwarna. Masih ingat? ya, masuknya. Nah, kalau yang warna hijau gitu ya. Nah, namanya mad munfasil. Ini Oh, munfasil. Oh iya, Kalau yang warna biru mutasil. muttasil, mad muttasil gitu. Jadi maksud warna di sini itu adalah warna tajwid ya. Ini sumbernya ngambil dari Al-Qur'an tajwid berwarna gitu. Jadi kalau Bapak Ibu membuka Al-Qur'an yang ada tajwid dan warnanya, ketika melihat warna hijau, oh ini mad munfasil. Kalau warna biru, oh ini mad muttasil. Satu Tapi kata sama 2 kata ya kan? ya, betul sekali. Kalau munfasil 2 kata, kalau muttasil 1 kata. Adapun panjangnya sama panjangnya. 4 sampai 5 harokat. Itu menurut Thayyibatun Nasr. Thoriqoh Thayyibatun Nasr. Gitu ya. Jadi kita baca Al-Quran itu berdasarkan mengikuti riwayat siapa? Bapak Ibu udah pernah dengar? Belum? Riwayat Ustadz Asep. Belum? waktu itu udah pernah sih Ustaz. Pernah. Iya, betul pernah ya. Di Sati Biyah. Tapi ya. pengajian akbar tuh kayaknya waktu udah lama itu. Tahsin Akbar. Iya, tahsin akbar. Oke, siap ya. Jadi kita membaca Al-Quran itu menggunakan riwayatnya Hafiz
riwayat Hafs ngambil dari Imam Asim. Imam Asim. Jadi kita baca itu berdasarkan riwayat Hafs gitu ya, riwayat Hafs. Kemudian Riwayat Hafiz itu apa Ustadz? jadi orang gitu, orang. Nama Jadi orang. nama orang. Nama ustadznya ya. Ya, nama orangnya. Soalnya kan kita baca Al-Quran itu harus nyampe ke Rasulullah. Bersanad. Ya, bersanad gitu ya. Nah, kita baca menggunakan riwayatnya riwayat Hafs. Karena riwayat Hafs adalah riwayat yang paling mudah diikuti oleh orang-orang Indonesia gitu ya. Terutama orang Indonesia. Nah, Imam Hafs ini ngambil dari gurunya yaitu Imam Asim gitu ya. Kemudian Imam Asim ngambil lagi bacaannya gitu ya dari Abu Abdurrahman Sulami kalau nggak salah. Kemudian ngambil lagi dari sahabat ngambil bacaannya dari Rasulullah SAW. begitu ya. Jadi jangan aneh kalau misalkan bacaannya beda dari yang lain gitu, emang ada gitu ya. Ustaz, yang masuk dalam 10 ahli qiraat itu Ustaz. Ya, betul. Jadi ahli qiraat itu ada yang menyebutnya qiraatus sab'ah atau qiraatus sab'ah berarti 7 imam ya. 7 imam. Kalau arba'at qiraatu asroh, nah asroh yang 10. Kalau arba'at asar itu yang 14. Gitu ya. Nah, oke, sip. Nah, kita ngambilnya satu dulu, baru satu dulu. Nanti bisa lanjutkan ke pembacaan yang lainnya. Jadi Imam Asim memiliki banyak murid, cuman yang diambil 2. Kalau ini mah yang terkenalnya ya gitu ya, terkenalnya yang diambilnya 2, Imam Hafs sama Imam Syu'bah. Itu Hafs dan Syu'bah. Gitu. Hafs dan Syu'bah ini walaupun satu guru gitu ya, satu guru tapi ada bacaan yang berbeda. Begitu. Nah, kita baru satu bacaan dari riwayat Hafs. Nah, riwayat Hafs ini memiliki thoriqoh. Thoriqoh itu jalur dan yang terkenal ada 2, yakni Syatibiyah dan Thayyibatun Nasr. Syatibiyah dan Thayyibatun Nasr. Kalau berdasarkan Thayyibatun Nasr, maka panjang mad munfasil dan mad muttasil ini sama 4 sampai 5 harokat. Jadi panjang 4 sampai 5 harokat itu kita mengikuti thoriqohnya Syatibiyah gitu ya. Soalnya kalau Thayyibatu an-Nasr ketika ada tanda alis bertemu alif berharokat itu dibaca panjangnya 2 harokat Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi setiap tanda alis bertemu, nah seperti ini, alis bertemu alif berharokat maka dibaca panjangnya 2 harokat. Kalau jalur Thayyibatu an-Nasr. Nah kita mah ngambilnya thoriqoh Syatibiyah, thoriqoh yang paling banyak digunakan. Gitu. Oke, kita praktek. Ini rumusnya 1-1-1. Berarti saya 1 kali, Bapak-bapak 1 kali. Ini dulu. Nah, kita awali dengan bismillah supaya mendapatkan keberkahan. Ya. Bismillahnya coba bareng-bareng aja. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh wa'adna Musa. Wa idh wa'adna Musa. 1, 2, 3. Wa Wa'id id Wa'adna wa'adna Musa. Musa. Sekali lagi. Wa id wa'id wa id wa'adna Wa Musa. wa'adna Musa. Oke. Ini mah harus sendiri-sendirinya. Biar gak balap. Tapi gak apa-apa. Yang pertama bareng dulu. Nanti sendiri-sendiri. Nah, Ustaz. Coba Pak Wim. wa id wa'adna Musa. Ade. Ade. Nah, adnya jelasin. Adna Qalqalah. Enggak. Yang lain boleh di mute dulu. Nanti gantian. Ulang Ustadz. Oh, diulang. Wa id wa'adna Musa. Kemudian yang coba sekali lagi. Yang za ini wa iz alir. Wa Wa iz. id wa'adna Musa. Oke. Pak Hartono. Wa'id wa'adna Musa. Wa-nya jangan lupa ini ada fathah berdiri. Iya. Saya ulang Ustaz. Oh, Wa'id wa'adna Musa. oke. Sip, berikutnya Pak Manto. Nah, Ustaz. Oh, Wa id wa'adna Musa. ini mengenai kol-kolahnya sebetulnya belum dipelajari ya. Tapi ini sebagai pembukaan harus lepas ya. Jadi harus lepas bunyi kol-kolahnya. Wa idh wa'adna Musa gitu. Nah, Ustaz. Ulangi, Ustaz. Ulang Pak Manto. Bismillah. Wa id wa'adna Musa. Ada. Ada. Hmm, Adna. ya. Wa id wa'adna Musa. Hmm. Berikutnya Ibu Yuli. Ibu Yuli, silahkan. Wa iz wa'adna Musa. Wa'id jangan mantul. Wa'id. Keluarnya dari ujung lidah ke ujung gigi. Wa'idh. Wa'id wa'adna Musa. Coba. Wa iz wa'adna Musa. Oke, tinggal dilatih huruf ainnya. Ada. Ad. Wa idh wa'adna Musa. Coba sekali lagi, Bu Yuli. Wa iz wa'adna Musa. Oke, sip. Berikutnya, Ibu Uswatun. Wa id wa'adna Musa. Adnya masih ragu-ragu. Direflekan saja, dijelaskan saja. Ade. Nah, Id wa'adna Musa. wa idh wa'adna Musa. Wa id wa'adna Musa. Diulang. Ibu Swatun suaranya kayak kecil. Wa id wa'adna Musa. Sekali lagi. Wa id wa'adna Musa. Oke. Pak Amin.
Wa idh wa'adna Musa. Oke, sip. Berikutnya baris yang bawah. Nah, berarti berurutan ya. Coba disimak dulu untuk absennya. Jadi nanti saya sekali, kemudian diulang Pak Wib, kemudian diulang Pak Harto, diulang Pak Manto, diulang Ibu Yuli, diulang Ibu Uswatun, diulang Pak Amin ya, Pak Amin. Nah, jadi langsung setelah Pak Wib, kemudian Pak Harto, lanjut Pak Manto, kemudian dilanjut Bu Yuli, dilanjut oleh Ibu Uswatun, kemudian Pak Amin gitu ya. Siap nih? Siap? Insyaallah. Oke, harus diingat-ingat apa urutannya. Siap. Saya bacanya 2 kali kalau saya. Alladzina amanu qalu. 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 Alhamdulillah kalau yang ini mah lancar semua ya. Alhamdulillah. Karena kalimatnya mungkin gak asing lagi ya. Alladzina amanu. Orang-orang beriman berkata gitu. Berikutnya. Wala takunu. 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 Masya Allah. Berikutnya nih. Ini mah sama ya. Sama Ustadz. Oke, yang sama dilewat aja. Berarti langsung ke sini. Wa aufu bi'ahdi. 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 Wa aufu Wa aufu bi'ahdi. Yukhlifallahu ahdah. 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 Bu Swatun coba diulang. Yukhlifallahu ahdah. Ya. Yukhlifallahu
madda. Fayakhruju minhul ma'. 6 harokat maknya ya, jangan lupa. Fayakhruju minhul ma'. Fayakhruju minhul ma' Fayakhruju minhul ma' Fayahruju minhul ma. Pak Manto ju-nya pendek. Ustaz. Ya. Fayahruju minhul ma. Fayahruju minhul ma'. Kurang hentak ujungnya. Ma. Fayahruju minhul ma'. Fayahruju minhul ma'. Kurang. Ma. 6 harokat. Fayahruju minhul ma'. Ya. Sekarang kok-nya kurang Fayahruju minhul ma'. Ya masih kurang Bu. Jawab. Tambah lagi sedikit lagi. Fayahruju minhul ma'. kurang serak. Pak Amin. Fayakhruju minhul ma'. Ya. Bu-nya minhul hul. Fayakhruju minhul ma'. Ya, kurang menghentak ininya lah, bunyi hamzahnya. Ma. Gitu. Fayakhruju minhul ma'. Nah, gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau nyebut H ini H apa? H besar. H gini nih. Yang mana Ustaz? Oh, H kecil. H kecil. H. Bernafas kecil. ya Ustaz. H. Kalau H gini? H besar. H besar. Ya. Sebetulnya tidak ada H kecil dan H besar ya. Tapi karena nama ini udah menjadi populer, maka mempermudah ya. Mempermudah untuk membedakan H ini dan H ini gitu ya. Kalau H ini bunyinya Bernafas dulu ya Ustaz. Keluar udara. Ini juga sama udara. Cuman kalau H besar ini menggema. Dalam ya Ustaz. Ya. Kalau H besar ini dari pangkal tenggorokan, kalau H itu dari tengah tenggorokan. Nah, ya. Minhul gitu ya. Yukhlifullahu. Jangan sampai yukhlifallahu. Gitu ya, hati-hati. Oke, sip. Kita lanjutkan. Sekarang mikrofonnya di-mute semuanya. Di-mute semuanya. Oke. Sekarang baca ini. Langsung saja. Dimulai dari Pak Wim. Sebentar Pak Wim. Ketika ada tanda, ini tanda apa namanya? Tasdid. Tanda tasdid ya. Ketika ada tanda tasdid di awal, itu diabaikan ya. Abaikan saja. Gitu. Jadi tidak ada fungsinya kalau berada di awal. Oke, Pak Wim, coba.
Minas sama. Coba diulang. Minas sama. Bunyi sa-nya kurang pas. Minas, minas, Minas bukan. Coba saya. saya. Nah, seperti ngucap. Minas sama. Betul. Ulang lagi. Minas sama. Ujungnya kurang menghentak. Iya. Minas sama. Ngerem mendadak. Iya. Minas sama. Nah, gitu. Sip. Pak Hartono. Belum semuanya. Harus semuanya, Ketang. Maaf. Yo. Yang mana Kul Ustaz? Masih Pak Wim. Maaf, Pak Han. kullama adha Mm-mm. alladzi jaa. Oke. Kemudian hati, ini kan ujungnya A gini ya. Jangan sampai ada curaknya. Kalau ada curaknya berarti menjadi huruf apa? Huruf Ain. Ain. Jangan sampai Asroh. ya. Ah, Oh, nggak boleh gitu. gitu ya. Oke, sip. Terima kasih, Pak Wim. Berikutnya Pak Hartono, silahkan. Minas sama Oke. kullama ada alladzi jaa. Berikutnya Pak Manto. Minas sama kullama ado Coba diulang. kullama ado alladzi jaa. Berikutnya Ibu Yuli, silahkan. Lupa. Ya, Minas sama. ulangi. Minas sama. Oke. Kullama ado. Maknya 4 ya. Coba diulang. Kullama ado. Panjangan. Maknya Kepanjangan. kepanjangan ya. Hitung lagi, Uta. Ya. Kullama ado. Kurang doanya. Aldo. Kan 6 ya Ustaz do-nya. Betul. 6. Oh, ya. Kullama ado Ya. alladzi jaa. Sip. Oke, berikutnya Ibu Uswatun. Minas sama. Kurang satu. Maknya. Minas sama. Minas sama. Gitu. Minas sama. Kurang, Bu. Tambahan sedikit lagi. Minas sama. Kurang. Satu lagi, Bu. Minas sama. Minas sama. Gitu. Minas sama. Kurang. Minas sama. Masih kurang, Bu. Yang panjang aja. Sama.
minas sama. Oke. Kullama adha. Kurang maknya. Kullama adha. Aldo. Kullama adha. Ininya maknya 4. Kullama adha. Ya. Alladzi jaa. Alladzi jaa. Nah, gitu. Alladzi jaa. Berikutnya, Pak Amin. Minas sama. Nah, ulangi. Minas sama. Hmm. Kullama adha. Hmm. Alladzi jaa. Di-nya kepanjangan. Alladzi jaa. Alladzi jaa. Alladzi jaa. Oke, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Berarti mengenai latihan ini, alhamdulillah udah lancar ya. Tinggal sering-sering baca aja di rumahnya ya, sering diulang-ulang. Sebelum dilanjutkan ke pembahasan berikutnya, barangkali ada yang mau didiskusikan dulu gak di sini, di latihan ini? Udah paham ya? Insyaallah sudah Ustaz. Alhamdulillah, sip. Ibu Uswatun harus sering apa? Harus sering mengulang-ulang ya. Gitu. Semuanya juga harus ulang-ulang. Sepertinya materi ini belum ada sama kita ya Ustadz. Gimana? Materinya belum ada dikasih ke kita ya. Oh gitu? Udah, Iya, kayaknya Ustaz. Udah, Pak. Udah Udah. waktu itu. Heeh, udah lama dikirimnya. ini udah lama ya. Oh, Heeh. nggak tahu. Oh, Hmm, sorry. Saya mungkin cari lagi. Berarti di atas ya. ke Yes. itu mungkin ke apa? Ke sama pesan-pesan ini mungkin. Oke. Kalau yang tadi latihannya pakai warna tajwid, sekarang latihan prakteknya tanpa warna tajwid ya. Tapi saya Ustaz. apa? Saya hmm, mengapanya? Menyimpulkan gitu ya bahwa Bapak dan Ibu ini kayaknya mah tidak melihat warna ya. Nah, Ustaz. Ya, Masya Allah, sip berarti. Oke, ini sama seperti tadi ya. Coba dari mulai Pak Wim. Pak Wim 1 baris nih. Kalau segini kelihatan nggak? Atau harus dibesarin lagi? Udah Kelihatan kelihatan, Ustaz. Ustadz. Oke, kalau misalkan kelihatan berarti cukup segini ya. Silahkan Pak Wim, 1 baris ini. Yuk. Wala takunu. Nu-nya berapa nih? Nu-nya 2. Oke, coba diulang. Wala takunu. Hmm. Wa id wa adna Musa. Nah ini id ini ya. Id. Wa id wa adna Musa. Oke. Wa aufu bi ahdi. Oke, sip.
Berikutnya Pak Hartono. Afakullama ja'akum wassama'a bina. Nah, ini Binaan kemarin ya. Nah, ya di setiap tanwin an Ya. ketika berhenti dipanjangkan 2 Harakat harokat. ya. Ya, sorry Ustaz. Ya. Saya ulang Ustaz. Yuk. Wassama'a bina'a Oke. allati an'amtu alaikum. Coba diulang. Allati an'amtu alaikum. Ya, alhamdulillah. Berikutnya Pak Manto. Ustaz. Ya. Sayaqulus sufaha. Ya. Sempurnakan bunyi fa-nya. Fa. Sayaqulus sufaha. Oke. Ulaika ashab. Nah, H ini sama U ini panjang pendek. U sama H-nya. U dulu deh. U panjang pendek. Pendek Ustaz. Seharusnya Pendek. ada nolnya itu Ustaz, tapi nggak ada tanda itu Ustaz ya. Iya. Ketika ada wawu tidak ada tandanya berarti diabaikan. Ula. Nah, Ustaz. Kalau lah ini panjangnya berapa? Ini 4 harokat sampai 5 Ustaz. Ya, tandanya apa? Tandanya alif berdiri dan ada alis. Ah, alif berdirinya abaikan. Oh, tanda alis saja Ustaz ya. Tanda alis saja bertemu hamzah. Gitu ya, tanda alis bertemu hamzah. Kalau Nah, H Ustaz. ini panjang berapa? Yang mana Ustaz? H. H. Yang ujung. Yang ujung ini karena wakop 1 harokat Ustaz. 2. Oh, 2 Ustaz ya. 2, ya kan? Ini Oh kan ya. H fathahnya berdiri. Hanya berdiri. Fathahnya berdiri. Ketika berhenti, maka bu ini jadi sukun. Nah, Bunyi jadi Ustaz. sukun. Kemudian yang H-nya, H yang ini asalnya 2, maka boleh 4, boleh 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi ambil yang 4. Ashab. Nah, gitu ya. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Ulaika ashab. Hmm. Wa'idna ila Ibrahim. Kalau him berapa? Him 2 rohat Ustaz. Coba dibaca, coba. Ibrahim doang, Ibrahim doang. Ibrahim. Nah, itu bukan 2. 1 Ustaz ya. Bukan. Bapak bacanya udah betul. Tinggal menyebutkan panjangnya berapa yang Bapak baca barusan. 4 ya. Iya, 4. Oh, kepanjangan Ustaz ya. Maaf Ustaz. Betul, betul. Betul 4. Oh, Berapa siapa? Ini teh Pak Manto ya? iya Ustaz. Nah, 6. him ini ketika berhenti bisa 2, bisa 4, bisa 6. Tapi ambil yang Oh, 4. Maaf Ustaz. yo. Wa'idna ila Ibrahim. Idnya 4 kurang Ustaz. jelas. Wa'ahid, wa'ahid. Wa'ahidna ila Ibrahim. Oke, sip. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Yuli baris ke-4. Khoti'atuhu faulaik. Ya, ik. Oh, ik. Gitu. Tapi tetap 6 ya Ustaz. 6 terus ik gitu ya Ustaz. Mana yang 6? Ini ya ada alis.
Ini Ada kasr yang hamzah di bawahnya kecil itu ketika ada tanda alis bertemu hamzah, panjangnya berapa? 6 di bawah sini Ustaz. 6. 6 Ya, atau 4? yang 4 sampai 5. Coba. 5 sampai 6 itu. 4 sampai 5. 5. Oh, 4 yang sampai ketentuan itu Pak. beda ya Ustadz. Yang ketentuan yang di bawah ini Ya, karena Aswabinya. huruf yang terakhirnya bukan hamzah tapi kaf ini. Karena ada huruf kaf itu ya. Jadi enggak itu yang Ustadz tak sangkain ada hamzah, makanya Kasusnya bingung seperti saya. ini, Bu. Bu Heeh. Yu yang atasnya nih. Seperti ini kasusnya. Nah, ini Iya, iya, iya. oke. Tak lihat kok ada hamzah tapi kok ada kafnya. Jadi 4 aja ya Ustadz. Ya, 4 Ya, saja. ya Ustadz. Khoti'atuhu faulaik. Ik. Ik. Nah, itu. Ik. Khoti'atuhu faulaik. Ya. Alladzina amanu qalu yuhlifullahu ahdah. Coba sekali lagi. Yuhlifallahu ahdah. Oke, sip. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Uswatun. Alladzi ja'aka minal ilm. Nah, ini untuk semuanya ketika ada dua huruf yang sukun, ketika berhenti ada lam sukun, kemudian ada mim sukun. Jadi ada dua huruf ya. Maka lam sama mimnya kebaca. Jangan sampai minal il. Tapi minal il. Minal ilm. Oh, ada ilm juga. Minal ilm. Enggak. Minal Al ilm. 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 Bukan ilm ya. Bukan ilm. Apa? Ilm. Ilm. Gitu. Kalau digabungkan minal ilm. Tapi kedengarannya kayak ilm ya. Bukan ilm. Minal ilm. Ilm gitu. Minal ilm. Nah, ya. Oke. Lanjutkan Ibu Uswatun. Kurang panjang maknya. Yang panjang banget. Saya korok, saya hanya kurang panjang. Tadi ulang. Pin 4 pinnya. Oke, sip. Berikutnya Pak Amin. Khudhu ma atainakum. Pak Amin, kum ini bisa 4 enggak? Bisa 2, 4, 6 enggak? Bagaimana Ustaz? Yang kum, yang terakhir, kum ini bisa 2, 4, 6 enggak panjang? Dua. Halo, jelas gak? Jelas-jelas Ustaz. Dua Ustaz. Yang kum ini panjang atau pendek? Karena sukun pendek Ustaz. Iya, betul ya. Jangan terkecoh dengan pertanyaan. Jadi tidak setiap yang di akhir itu panjang ya.
Kalau pendek ya pendek. Kalau huruf terakhirnya udah sukun, seperti barusan itu tidak ada perubahan, gitu ya. Enggak menjadi atainakum. Enggak gitu. Oke, sip. Lanjutkan. biahdikum Ya. minas samai bima kanu Kepanjangan nu-nya. minas samai bima kanu Sama. Bima kanu. Cukup 2 saja. bima kanu Nah, yang itu. Ulang lagi. Minas sama. minas samai ma kanu Ulangi. Jalan. minas samai ma kanu Minas samai bima minas samai bima kanu Oke, sip. Ini yang terakhir saya bacakan. Bi ayatina ulaik wa malaikatihi wa rusulihi wa ilaha abaika Ibrahim. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah, mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk pertemuan hari ini. Sebelum saya kembalikan ke Ahendri, barangkali ada yang mau didiskusikan dulu atau ditanyakan? Enggak? Sementara cukup Ustaz. Ya, barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu, istiqomah. Amin. Amin. Nah, hal seperti ini adalah merupakan bekal kita untuk ketika ajal datang teh kita teh memiliki bekal yang banyak begitu ya. Tapi semua ibadah kita itu tidak ada bandingannya dengan rahmat Allah ya. Tapi kita berusaha sekuat tenaga gitu ya, ibadah semaksimal mungkin supaya Allah menyayangi kita gitu ya. Karena ketika kita ibadah hanya sekedar ibadah tidak dibarengi dengan keikhlasan gitu ya, maka itu akan sia-sia gitu. Oleh karena itu kita meluangkan waktu untuk belajar, untuk beramal soleh, niatkan ini itu semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah. Oke, Ibu Bapak mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke Ahendri. Ahendri silahkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz Asep atas ilmu dan kepada kita semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya juga. Insya Allah ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, dan dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini mudah-mudahan kita semua makin semangat untuk terus belajar membaca Al-Qurannya ya Pak Bu. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar tahsin itu sangatlah penting dalam bacaan Al-Quran karena tujuan utama dari ilmu tahsin yaitu menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat menjadikan perubahan arti dan makna dari sebuah ayat. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah ya, kita semua sudah berada di akhir acara Zoom Kelas Tahsin pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Ada Bapak Aminoto Naharun, ada Bapak Hartono, ada Pak Manto, ada Pak Wim, ada Ibu atau Bapak nih Bapak Uswatul Masuroro dan Ibu Yulida Karya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan saya juga ucapkan bisa bantu share lagi materinya, Ustaz.
Ya, nanti di-share sama Teh Siva ya, Pak. Sama saya nggak ada. Ya, Iya, ya, nanti, makasih. nanti di-share. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Asep. Pak Ustadz, terima kasih Ya. banyak sudah meluangkan waktunya dan juga Sama-sama. sudah mau berbagi ilmunya untuk kita semua pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga sehat-sehat terus. Baik Bapak, Ibu, saya Henry pamit undur diri mewakili tim Sobat Ngaji. Mohon maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan dan mohon dimaafkan, dan apabila masih ada kekurangan dari kita juga mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak Pak. wabarakatuh. Ustaz Henry. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.